3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Haikal Tersahid, selaku mahasiswa ilmu politik angkatan tahun 2025 dengan NIM 250-3020. Di sini saya sedang bersama saudari Paras sebagai informan saya. Usia berapa? Saya berusia 18 tahun. Pendidikan saya SMA dan agama saya Islam. Baik, saya izin bertanya ya, saudari Paras, mengenai politik. Apakah saudari tahu tentang politik? Nah, menurut saudari Paras sendiri, apa sih itu politik gitu? Politik itu menurut saya adalah suatu sistem yang mengurus tentang ketatanegaraan, baik dari dasarnya, sistemnya maupun pelaksanaannya, seperti itu. Kemudian apakah saudari Paras ini tahu tentang demokrasi? Menurut saudari Paras ini demokrasi itu apa? Demokrasi itu adalah salah satu sistem pula yang ada di salah satunya di Indonesia yang menerapkan bahwa rakyat ini merupakan hak yang paling tertinggi. Jadi semua keputusan itu rakyat yang berhak untuk memutuskannya dan yang paling tinggi. Kemudian siapakah presiden kita sekarang dan siapa wakilnya? Presiden kita saat ini yaitu Bapak Prabowo Subianto dan wakil presidennya itu Gibran Rakabuming. Saudari Paras, saya minta sebutkan nama 2 menteri yang saudari ketahui yang bersangkutan memimpin kementerian apa? Oke, yang saya tahu yang saat ini yaitu pertama Kementerian Keuangan Bapak Purbaya dan yang kedua yaitu Pak Abdul Muti selaku Kemendikdasmen, seperti itu. Kemudian siapakah bupati wali kota di wilayah saudari tinggal? Kebetulan saya tinggal di Kabupaten Bogor. Bupati yang saya tempati itu Bapak Rudi Susmanto. Bapak Rudi Susmanto. Sebutkan nama lurah atau kepala desa tempat saudari tinggal. Oh, kalau itu saya kurang tahu. Oh, kurang tahu ya? Ya. Tidak masalah. Lanjut, menurut saudari, masalah apa yang sedang hangat dibicarakan di negara kita saat ini? Mungkin masalah yang banyak dibicarakan di Indonesia ini cukup banyak ya. Salah satunya yaitu program Bapak Prabowo sekarang yaitu MBG, yang dimana sebelumnya itu MBG ini sangat sangat dipuja lah bahasanya ya, program ini. Namun seperti yang kita lihat di lapangan di saat ini yaitu banyak anak-anak yang mengalami keracunan dan sepertinya MBG ini tidak pantas untuk dijadikan namanya MBG makan bergizi gratis. Namun sementara yang kita lihat di lapangan bahwa anak-anak banyak yang keracunan. Itu. Jadi menurut saya MBG itu mungkin kurang kurang baik lah, perlu dibenahi lagi seperti itu. Berarti ini sekaligus mencakup pendapat saudari mengenai masa tersebut ya? Ya. Jadi kurang sebenarnya itu, jadi kurang. perlu banyak berbenah pemerintah Betul, seperti itu. Kemudian lanjut, bagaimana pendapat saudari Paras ini tentang kinerja presiden kita saat ini? Oke, kalau untuk kinerja seperti yang kita lihat, alhamdulillah banyak ya capaian yang Bapak Prabowo capai gitu. Namun di sisi lain pula banyak pula masalah yang kita alami, yang banyak yang kita lihat di media massa ya. Jadi menurut saya ya lagi perlu adanya berbenah gitu untuk pemerintahan sekarang. Oke. Kalau kita kasih angka nih ya dari 1 sampai 10, menurut saudari Paras berapa untuk kinerja presiden kita saat ini? Oke, kalau menurut saya mungkin ini baru 1 tahun ya, baru satu tahun mungkin menurut saya di 6 kali ya. 6 ya. 6. Oke, lanjut, setelah Bapak Presiden sekarang menurut saudari Paras ini kinerja dari wakil presiden nih, Bapak Gibran, gimana?
Kalau untuk Bapak Gibrannya sendiri, saya sebagai sebagai siswa SMA itu ya sering ya melihat berita yang ada mungkin di online atau mungkin di TV. Saya melihat di lapangan itu mungkin saya jarang ya melihat Bapak Wakil Presiden ini untuk bekerja atau kinerja itu menurut saya kurang, karena di lapangan tuh saya melihat jarang ada berita bahwa Bapak Wakil Presiden ini melakukan tindakan seperti itu. Jadi menurut saya mungkin perlu Wakil Presiden ini perlu digas lagi kerjanya gitu. Karena Wakil Presiden ini jabatannya mungkin cukup krusial ya. Itu bahasanya bukan setara, kayak sama seperti presiden, mungkin ya harusnya dibebenah lagi gitu. Lanjut, apakah Saudari Paras ini sudah merasa bangga dengan presiden kita saat ini? Bila menjawab iya, mengapa, dan bila tidak, mengapa? Kalau untuk puas atau tidak puasnya terhadap presiden saat ini, mungkin saya bilang kurang. Bukannya tidak puas, tapi kurang puas. Ya, karena ya seperti yang kita lihat di berita, banyak sekali masyarakat yang mungkin merasa terbebani akan sistem atau kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan saat ini ya. Mungkin untuk kedepannya pemerintahan Bapak Prabowo ini bisa dilihat kembali apa masalah masyarakat yang ada saat ini, dan mungkin bisa ditinjau ulang masalah-masalah yang ada di masyarakatnya seperti itu. Berarti kalau kita katakan udah bangga atau belum, Saudari Paras sendiri masih belum cukup bangga. Betul. Karena mungkin baru 1 tahun masa pemerintahan dan masih banyak harus berbenah pemerintah ya. Betul. Untuk Bapak Wakil Presiden sendiri gimana? Sepertinya sih hampir sama ya. Hampir sama. Karena apalagi dari kinerjanya tadi kurang kelihatan tadi ya bilangnya. Betul. Dan mungkin saya bisa ngomong kalau misalkan ke Wakil Presiden itu tidak puas. Tidak puas. Tidak puas. Berarti tidak bangga berarti ya? Betul. Mengapa? Ya seperti yang kita ketahui ya, karena sebelum pemilihan ini, bahkan sebelum mereka menjabat ini, wakil presidennya ini bahasanya udah problematik ya. Udah problematik. Yang peraturan yang pencalonan wakil presiden itu tiba-tiba diubah, kan kalau misalkan dari peraturan sebelumnya itu kan kriteria wakil presiden ini kan belum memadai ya untuk memasuki jenjang wakil presiden ya. Nah terus tiba-tiba diubah, dan menurut saya itu udah membuat saya kecewa seperti itu. Jadi sebelum mereka menjabat pun saya sudah cukup kecewa dengan wakil presiden. Lanjut, siapa menurut Saudari Paras ini menteri yang paling baik kinerjanya pada saat ini? Ini 1 apa 2? Mungkin bisa diurut ya dari kinerja paling puas gitu. Oke, kalau saya melihat ya Pak Purbaya. Pak Purbaya. Ya, karena seperti yang kita lihat ya di Pak Purbaya ini baru menjabat beberapa bulan, sekitar beberapa bulan, namun banyak capaian yang cukup baik selama beliau menjabat ya. Antara lain banyak korupsi yang terkuak dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua mungkin Bapak Abdul Muti selaku Kemendikdasmen, karena seperti yang saya lihat di berita-berita, banyak sekarang sekolah yang telah diperbaiki, banyak sekolah yang sudah dipandang lah sama Kementerian Pusat di sekolah-sekolah terdalam gitu. Oke. Sudah ya berarti? Iya, itu aja, 2 aja. Oke. Terus apakah menurut Saudari Paras ini perlu diperhatikan oleh pemerintah? Apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sekarang? Oke,
Kalau hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah mungkin banyak ya. Namun yang krusialnya mungkin sekarang banyak ya, tentang pajak ya. Pajak banyak banyak orang-orang yang banyak pihak pajak itu menekan para masyarakat untuk membayar pajak. Namun kita lihat di lapangan banyak sekali pejabat-pejabat yang memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah mungkin yang harus diperhatikan itu. Namun yang kedua mungkin kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak efisien atau tidak perlu mungkin sebaiknya dihilangkan atau dibenahi kembali. Karena apa? Hal itu membuat mungkin yang pertama masyarakat juga bakal semakin tertekan ya, seperti itu. Dan masih banyak hal yang berdampak negatif akan hal tersebut, seperti itu. Menurut Saudari Paras sendiri, Saudari Paras ini setuju nggak sih dengan demonstrasi mahasiswa yang protes dengan kebijakan pemerintah yang menurut mereka ini tidak adil gitu? Bagi mahasiswa ini kebijakan pemerintah ini tidak adil, seperti contohnya kenaikan pajak, kenaikan gaji DPR dan lain-lain. Tentunya saya setuju. Karena apa? Masyarakat ini kan ada hak suara, ada hak untuk mengapa bersuara. Karena ya seperti kita ketahui, yang pertama kali demonstrasi itu kan hak rakyat yang paling atas. Jadi ya tidak mengapa dong kalau misalkan para mahasiswa itu melakukan demo atau sebagainya, karena itu salah satu cara untuk menguakkan pendapat yang keresahan yang kita rasakan, seperti itu. Berarti Saudari Paras ini setuju ya dengan ada demonstrasi kemarin ya? Setuju, sangat setuju. Oke. Kalau mengenai tadi itu kan tadi kayak pajak ya. Kalau mengenai gaji DPR sendiri, bukan gaji siapa ya? Tunjangan. Berarti sangat setuju ketika demonstrasi itu ada Tunjangan. kenaikan tunjangan DPR kan menyebabkan adanya demonstrasi besar-besaran tuh. Berarti Saudari Paras ini setuju dengan adanya demonstrasi mahasiswa terkait tunjangan DPR itu. Setuju. Karena itu bisa menjadi dorongan kepada pimpinan DPR pusat untuk diperhatikan kembali gitu. Tunjangan-tunjangan yang mungkin tidak perlu mungkin bisa dikurangi dan dialokasikan ke keperluan lainnya. Kalau boleh saya tanya, apa seperti yang tadi dikatakan yang tidak perlu atau dikurangi itu seperti apa contohnya? Mungkin kemarin ada yang bilang tunjangan beras ya. Beras. Nah seperti itu mungkin menurut saya tunjangan yang menurut saya kurang masuk akal lah, seperti itu. Tapi dengan angka gaji atau nominalnya yang sangat besar ya. Betul. Mereka tuh udah punya gaji yang sangat besar, namun buat apa adanya tunjangan beras lagi gitu. Oke, lanjut. Apabila Saudari Paras ini mau ada yang mengajak demonstrasi, apakah ketika Saudari Paras ini ada yang mengajak untuk ikut demonstrasi, apakah Saudari Paras ini mau? Kalau mau tuh kenapa? Jelaskan. Kalau ada orang yang mengajak demonstrasi Untuk ikut demo. Mungkin saya, kalau misalkan diizinkan oleh orang tua, mungkin saya akan setuju dan ikut demo. Karena apa? Ya seperti yang kita ketahui juga, yang saya rasakan juga, banyak masalah yang perlu dibenahi dan banyak bahasanya unek-unek yang harus disampaikan gitu. Jadi saya mungkin ada hak buat ikut demo gitu. Apakah pada pemilu DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPRD kabupaten kota, apakah Saudari Paras ini ikut berpartisipasi ketika pemilu DPR tadi? Ikut kemarin. Ikut. Alasannya? Hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai warga negara atau ada hal yang kita ini harus memperhatikan gitu? Tentunya di pilkada atau di pemilihan tersebut itu kan
kita ada hak dan tentunya itu akan menjadi apa ya bahasanya, pemimpin kita ke depannya gitu. Dan tentunya kita harus berpartisipasi agar gimana caranya daerah atau negara yang kita duduki ini memiliki pemimpin yang amanah, yang baik gitu. Dan menurut saya alasan saya untuk memilih itu karena demi masa depan kita juga gitu. Apakah Saudari Paras ini saat pemilu kemarin ikut memilih presiden dan wakil presiden? Iya, saya ikut. Oke, mungkin tadi penjelasannya hampir sama ya. Kita harus memperhatikan dan untuk masa depan kita ke depannya. Kemudian untuk pilkada, apakah Saudari Paras ini ikut memilih juga gubernur dan juga bupati wali kota? Saya Ikut juga. ikut. Berarti di Bogor ya? Jawa Barat ya? Saya tinggal di Bogor, namun saya ikut pemilihan di Jakarta. Oh. Gitu. Oke, terus terakhir ini bagaimana pendapat Saudari Paras ini tentang penyelenggaraan pemilu pada pilkada tahun lalu, tahun 2024? Apakah sudah baik dan cukup memuaskan? Jelaskan jawabannya. Indikator dari pemilu kemarin tuh, apakah sudah baik atau belum menurut Saudari Paras ini seperti apa? Jelaskan. Oke, menurut saya, pandangan saya yang saya lihat di Jakarta sendiri, menurut saya problem atau masalah yang dihadapi di pilkada ini tidak seruwet presiden ya. Jadi menurut saya untuk pilkada kemarin cukup aman mungkin ya, yang saya lihat di berita, dan ya menurut saya cukup aman. Tapi ini secara keseluruhan pemilu 2024 itu gimana? Karena kan tahun 2024 ini kita masih serentak ya untuk pemilu. Nah, dari pemilu kemarin tuh menurut Saudari Paras ini penyelenggaraan pemilu itu udah baik atau belum? Untuk penyelenggaraan pemilu tentunya menurut saya masih kurang baik. Karena apa? Banyak di media massa yang kita lihat bahwa banyak pihak-pihak yang harusnya bertanggung jawab untuk atau diamanatkan untuk bahasanya untuk apa ya, untuk menghimpun suara-suara yang ada di masyarakat ini dengan secara amanah, namun sangat disayangkan kita lihat banyak oknum-oknum yang apa ya bahasanya, melakukan kecurangan gitu. Jadi banyak suara-suara yang mungkin hilang atau suara-suara yang mungkin dipindahkan ke paslon lain, mungkin banyak yang seperti itu. Mungkin pertanyaan tambahan satu ini, sebelumnya Saudari Paras ini pernah ikut apa ketika itu waktu di IPM? Oh ya, kebetulan saya mengikuti Parlemen Pelajar. Parlemen Pelajar Ya. Itu kegiatan seperti apa? Di Parlemen Pelajar itu kita kader-kader melakukan apa ya bahasanya, apa sih bahasanya, kegiatan apa sih, bukan evaluasi apa, pelatihan atau kita tuh dianggap sebagai apa ya, dewan DPR gitu. Jadi kita apa sih bahasanya ya? Simulasi, betul. Simulasi bagaimana kita menjadi DPR. Kita melakukan rapat. Kita dikasih tahu banyak jenis rapat. Lalu kita bagaimana caranya melakukan menyusun kebijakan gitu. Jadi di Parlemen Pelajar itu pada dasarnya pada intinya kita melakukan simulasi menjadi DPR. Gitu. Baik, terima kasih Saudari Paras atas waktunya. Mungkin sini sedikit saya menarik kesimpulan dari wawancara ini ya. Saya menarik kesimpulan bahwasanya Saudari Paras ini termasuk ke dalam partisipan atau aktif dalam memantau atau mengamati perpolitikan di Indonesia. Dari jawaban dan alasannya pun sudah sangat jelas. Bahkan dari backgroundnya yang Saudari Paras ini telah mengikuti tadi Parlemen Pelajar, itu sudah sangat melihat, sudah sangat jelas bahwasanya Saudari Paras ini termasuk partisipan. Mungkin cukup sekian dari kami wawancara pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.